Tes 1 udah. Oke. Hey guys, back to my YouTube channel Sulici. Dan di video kali ini, mau lihat mana nih? Dan di video kali ini masih seperti biasanya bahas tentang Meat Factory karena ya memang aku masih kerja di situ. Nah, di episode kali ini aku yang mau bahas itu adalah tentang plus minusnya kerja di Meat Factory. Kira-kira lebih banyak plusnya atau lebih banyak minusnya sih? Oke, langsung aja ya. Kita mulai dari minusnya aja. Ini versi aku ya. Aku nggak tahu kalau versi yang lain dan teman-teman yang di Meat Factory yang lain tuh kayak gimana. Karena aku juga jujur baru baru bekerja di satu tempat Meat Factory aja, belum pernah ke Meat Factory yang lain. Tapi aku pernah dengar cerita tentang teman-teman di Meat yang lain itu aja. Terus aku ambil kesimpulan sendiri. Nah, minusnya kerja di Meat Factory yang pertama yaitu apalagi kalau bukan capek. Nah, tapi capek ini mau kerja apapun sebenarnya kita capek ya capek. Cuman katanya memang kalau di Meat Factory itu ya memang fisik yang dipakai. Memang kita diharuskan untuk mampu mengangkat beban 10 kilogram. Tapi itu nggak kita angkat setiap detik, setiap jam sih ya. Memang ada beberapa yang memang wajib kita angkat. Pokoknya harus stamina sih, punya stamina yang kuat kalau mau kerja di Meat Factory karena benar-benar capek. Dan capek ini tergantung juga kamu di bagian apa. Kamu di bagian boner, slicing atau packing. Tapi mau di bagian apapun ya namanya kerja di Meat Factory itu tetap aja capek. Karena daging itu berat ya, punya bobot. Dan capeknya di factory satu sama di factory yang lain tuh juga berbeda-beda ya, ragam. Yang jelas kamu sebelum masuk ke Meat Factory kamu harus siap sama yang namanya capek itu aja. Cuman menurut aku capeknya tuh masih capek yang bisa bisa diatasi oleh manusia seperti kita lah. Masih tetap hidup kok meskipun capek kerjanya. Dan yang nomor 2 yaitu adalah bosan. Ya sebetulnya kerja di mana aja tuh bosan ya. Kayak aku dulu kerja di bank itu ya juga bosan meskipun kelihatannya menyenangkan. Nah tapi kalau di Meat Factory ini tuh kayak kerjanya tuh udah template banget. Apa itu barusan? Nah kalau di Meat Factory itu kerjanya template banget, jadi setiap hari udah produknya tuh udah itu terus, yang dikerjakan itu terus ya, meskipun kadang ada perubahan produk tapi perubahannya tuh nggak yang signifikan kayak besok baru banget gitu, nggak. Pokoknya tiap hari udah template yang dikerjakan itu aja, ya udah bosan akhirnya sampai pekerjaan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sampai kita tuh nggak sadar, oh kita tadi udah packing ya, oh ternyata udah ganti bag ya, tiba-tiba gitu aja karena kayak gerakannya tuh udah dipimpin oleh alam bawah sadar gitu. Bosan banget. Aku setahun 5 bulan di sini, apa nggak bosan banget mau pindah, tapi ya pindah pasti bosan itu nggak akan sembuh kalau kita nggak tahan sendiri gitu. Yang ketiga stuck. Nah sebetulnya stuck ini tergantung sama pribadi kita masing-masing juga sih. Ada yang bilang kalau kerja di Meat Factory itu bikin bodoh karena kita kerjanya nggak mikir. Kata siapa, kita juga mikir kok kerjanya, cuman ya kalau misalnya memang nggak ada kesempatan buat naik ke level yang lebih tinggi ya memang kita stuck, karena itu rebutan juga kalau mau naik level. Karena ya gitu deh, intinya aku ngerasa kalau lama di Meat Factory itu tuh stuck aja sih rasanya, kayak ya harusnya aku bisa explore di tempat yang lain tuh kayak gimana, harusnya aku bisa coba pengalaman baru kayak gimana. Cuman ya udahlah, aku memilih untuk stuck aja di sini karena ada plusnya juga. Apa ya udah, nanti aku jelasin nanti plusnya. Nah yang keempat versi aku ini adalah rawan cedera. Rawan cedera itu sebetulnya juga tergantung dari kondisi kamu masing-masing, karena ada orang yang kuat, ada yang ya
ya namanya cedera ya nggak tahu ya, masa kita sebenarnya dibilang lemah juga enggak, karena aku pun nggak nyangka waktu itu setelah 2 minggu kerja di Meat Factory aku cedera, tangan aku keseleo, terpelintir, cuman bukan cedera yang bikin kita cacat seumur hidup tuh enggak. Tapi lain lagi kalau misalnya jari kamu kepotong ya, tapi itu nggak mungkin, khayal banget. Pokoknya kalau di Meat Factory itu safety-nya tuh pasti nomor 1, udah pasti nomor 1. Belepotan ya, namanya juga baru pulang kerja, maksa bikin video, jadi maaf ya guys ya gitu. Ya rawan cedera itu nggak banyak sih sebetulnya sih, kayak mungkin dari 100 orang yang kerja ya mungkin 1-2 cedera lah. Tapi kalau kita cedera itu, kalau dari tempat kerja aku itu ada soft tissue gratis buat kayak massage, kayak ada namanya apa ya, fisioterapi, itu gratis sampai kamu pulih. Nah waktu aku cedera itu aku langsung bilang ke supervisor aku, ya udah, terus aku ngisi form untuk minta fisioterapi. Ya udah, nanti fisioterapinya dijadwalkan seminggu sekali atau sesuai dengan antrian, karena bisa tuh setiap hari di sini tuh 1 hari 10 orang yang fisioterapi, atau lebih bisa 15 orang gitu. Tapi itu bukan ada yang cuman kontrol atau apa, pokoknya gitu deh. Jadi meskipun ada resiko cedera itu nggak usah khawatir, karena aku yakin di Meat Factory manapun safety-nya itu adalah nomor 1. Masalah cedera itu pasti nanti dicariin solusi sama mereka, pasti difasilitasin lah sama mereka kalau karena memang benar-benar karena pekerjaan. Aku punya salah satu temen yang waktu itu cedera juga, dia kejaduk gitu sampai berdarah, karena memang mungkin kurang hati-hati, karena udah capek waktu itu, udah mau pulang sampai berdarah. Itu sampai dijahit, dioperasi jahit, itu semua tempat kerja yang nanggung. Dan dia disuruh istirahat selama 1 minggu, tapi dia tetap digaji, padahal dia itu pegawai kasual. Biasanya kan kalau pegawai kasual kan kalau nggak masuk ya nggak dibayar, tapi ya itulah bentuk tanggung jawab perusahaan di Australia kebanyakan. Itu aja sih minusnya kalau menurut versi aku ya. Tadi aku udah merangkum, aku cari-cari apalagi ya minusnya. Ya udah itu aja sih kalau buat aku. Jadi kalau untuk aku yang tahan capek dan tahan bosan itu sebenarnya tuh nggak masalah banget sih. Kemudian yang sekarang aku mau bahas tentang plus atau kelebihan kerja di Meat Factory di Australia. Yang pertama yaitu pendapatnya stabil, karena jam kerjanya itu juga stabil. Kenapa bisa stabil ya? Karena menurut aku itu Meat Factory meat atau daging itu merupakan kebutuhan sehari-hari orang Australia. Jadi kita tuh potong daging didistribusikan ke seluruh Australia dan ke luar negeri juga. Jadi mau nggak mau ya memang setiap hari harus produksi gitu. Pas setiap hari juga sih, ya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur. Yang kedua, kerjaannya gampang. Ya gimana nggak gampang, karena kita ngerjainnya itu setiap hari, udah template, udah ngerjain hal-hal yang sama aja, ya udah gitu-gitu aja tiap hari. Ya gampang banget, cuman capek gitu. Gampang tapi capek, gimana dong? Ya udah terserah kamu mau apa enggak. Kemudian yang ketiga, ini aku nggak tahu kenapa aku nulisnya work-life balance ya. Ya mungkin karena kerjanya cuman hari Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu kita bisa liburan kemana-mana dan gajinya stabil. Jadi ya menurut aku tuh seimbang aja sih, cukup sih untuk refreshing, karena gaji kita Senin sampai Jumat itu udah cukup buat sebagian buat refreshing Sabtu Minggunya, kayak jalan-jalan ke kota-kota sebelah atau belanja-belanja apa yang mau makan enak. Itu udah work life balance menurut aku sih ya. Mungkin di umur segini juga aku udah nggak mau hura-hura yang terlalu gimana-gimana, karena aku juga fokus menabung buat mau bangun istana di Indonesia. Istana gaya banget enggak sih, pokoknya pengen punya. Kok jadi cerita itu? Ya udahlah, itu aja plus minusnya kerja di Meat Factory versi aku ya guys. Semoga
bisa membantu kamu untuk menentukan kamu mau bekerja di Meat Factory selamanya atau hanya untuk cari third year, second year atau gimana. Oh iya, aku mau cerita, sebetulnya dulu sebelum aku mau masuk di Meat Factory itu ada teman aku yang nakut-nakutin kayak gini, Mbak, kerja di Meat Factory itu capek banget, kamu yakin mau ke sana? Itu kayak udah bener-bener dia ngasih taunya tuh udah kayak nggak mungkin, jangan, tuh parah banget, apalagi kamu cewek, kamu yakin kamu mau di Meat Factory gitu. Aku udah ragu-ragu. Tapi aku juga waktu itu belum ada kerjaan yang pasti, tapi ya udahlah, aku berangkat aja, aku masuk aja ke Meat Factory, nggak apa-apa. Keterusan sampai sekarang. Udah itu aja sih ya guys video kali ini. Maaf kalau masih belepotan ngomongnya, ya nggak apa-apa, dimaafin ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dadah.